Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berlatih melafalkan huruf yang berada di atau yang makhrajnya adalah al-halq atau rongga tenggorokan. Sebenarnya disebut rongga tenggorokan dimulai dari pita suara, itu yang paling bawah, kemudian di atasnya. Nah, dalam gambar kita bisa lihat pembagiannya seperti ini, yaitu ini yang bawah, ini yang tengah, ini yang atas, gitu ya. Nah, kalau dalam lagu kita suka begini, aha, aha, howo, gitu ya. Nah, itu nanti ini yang bawah nih dipas di pita suara, kemudian yang tengah ini sebenarnya di sini. Nah, kemudian yang atas tuh dia di sini, hampir di lidah. Maka ada ulama yang menyebutkan bahwa huruf kho dan gho itu adalah huruf lidah. Tapi Imam Al-Jazari menyebutkan bahwa itu adalah huruf tenggorokan. Itu ya, hurufnya apa? Summali aqsal halki hamzun ha'u, summali wastihi fa'inun ha'u, adnahu ghainun khauha. Jadi hurufnya aha, aha, hamzah, aha, aha, ain ha, dan kho, ghain kho. Dah hafal hurufnya. Nah, sekarang kita per huruf hamzah. Jadi huruf alif dalam huruf hijaiyah itu sebenarnya huruf hamzah. Jadi dia dinisbatkan ke alif. Nanti ada sejarahnya. Kenapa kok ditulis alif di situ? Kalau alif itu tidak berharokat, tidak pernah berharokat, sehingga ketika alif dikasih harokat maka sebenarnya dia adalah hamzah. Nah, hamzah makhrajnya ada di aqsal halq, di paling bawah. Ya, coba rasakan aqsal halq. Aqsal halq, rasakan aqsal halq. Sifatnya apa? Jahar, dari hembusan nafas. Berarti tidak ada hembusan nafas. Syiddah, berarti dia ditekan ketika mengucapkan. Kemudian istifal, berarti pangkal lidah biasa aja, tidak naik. Infitah, permukaan lidah tidak nempel ke atas. Dia ismat, dia tidak mudah diucapkan. Nah, ada ulama ya, terutama siapa ya, Kiai Falconi, itu yang guru besar di IIKI, mengungkapkan bahwa ismat itu memerlukan persiapan untuk melafalkan, sedangkan idlak itu gak perlu persiapkan, langsung keluar aja huruf itu. Nah, itu yang disebut mudah. Jadi sebagian ulama atau Imam Syekh Aiman Rusdi Suaid itu tidak memasukkannya, oh itu sifat tidak ada hubungannya dengan tahsin. Tapi Kiai Fatoni menyebutkannya bahwa itu ada hubungannya, karena ismat itu perlu persiapan. Jadi seperti hamzah, kita mau mengucapkan hamzah itu perlu persiapan. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Tidak mudah itu ya. Itu karena dia istifal, sifatnya hurufnya tipis. Itu kira-kira mengenai huruf hamzah. Nah, masalahnya ketika hamzah disukun. Nah, baru kerasa di sini. A, gitu kan? I, U, Ba, Bi, Bu, Bu. Nah, ini biasa ketika orang sudah mengucapkan AA. AA, AA. Nah, itu A. Itu hamzah sebenarnya. AA. Terus kayak kita bapak, bukan bapak. Kalau bapak itu pakai K sebenarnya. Kalau bapak K ya, bapak. Kalau bapak itu hamzah sebenarnya. Nah, di kita itu di bahasa Indonesia ada yang K tapi diucapkan hamzah, tapi ada dan ada yang K memang K gitu ya. Itu hamzah. Hamzah ini punya
apa ya, punya sifat-sifat tertentu gitu ya, yang dimana orang Arab tidak pernah menggabungkan dua hamzah, misalnya a itu nggak bisa, biasanya ditasil a i gitu kalau ada hamzah dengan hamzah. Tapi bagi orang kita sih bisa aja gitu ya. Nah, itulah bedanya logat kita dengan logat Arab. Tapi karena Al-Quran adalah berbahasa Arab, maka kita ngikuti orang Arab gitu ya. Makanya nanti ada beberapa kaidah-kaidah khusus tentang hamzah. Tapi kita coba dulu kita lafalkan hamzah ya. Seperti saya ingatkan kembali bahwa huruf yang diberi harokat adalah menjauh dari makhrajnya. Jadi berasal dulu dari makhraj. Huruf yang disukunkan adalah menuju makhraj. Berarti kan sukun sebelumnya ada harokat. Tapi bagaimana kalau sukun itu sebelumnya tidak ada harokat? Nah, itu nanti kita latih begitu ya. Seperti ini, sebelumnya harokat huruf ba, terus dikasih hamzah sukun. Ba, bi, kasih hamzah sukun. Bi, bu, kasih hamzah sukun. Bu. Nah, jadi dari harokat kita ke makhraj hamzah, tek. Dari harokat kasrah makhraj hamzah, tek. Dari harokat doma makhraj hamzah, tek. Ba, bi, bu, gitu. Ba, bi, bu. Karena di Arab nggak ada a, i, u, nggak ada ya, sudah a, yes. A, i, u, ya. A, i, u, i, u, gitu ya. Kita coba panjang. Latihan kedua. A, i, u, ba, a, i, u, bi, a, i, u, bu. Coba tirukan ya. A, i, u, ba, a, i, u, bi, a, i, u, bu. Gitu. Latihan ketiga yaitu kita menggunakan yang biasa, tapi kita gunakan irama bayati. Ya, irama bayati itu nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun, gitu irama itu. Nah, kita coba. A, i, u, ba. Harusnya begitu. Kita gunakan bayati. A, i, u, ba. U, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni. Minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Oh ya, ini saya tunjuk ya. Saya ulang, nanti tirukan. A, i, u, ba. U, an, ani, a. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni. Minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Bisa menirukan? Nah, sekarang tirukan dari sini ya. Ba, bi, bu, a, i, u, a, i, u, a, i, u. Kemudian a, a, i, u, ba, a, i, u, ba, a, i, u, bi, a, i, u, bu, a, i, u, ba, u, an, ani, a. U, an, ani, a, na, mi, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni. Minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Demikian.